tugas kita adalah melayani, gitu ya. Kalau kita punya jiwa melayani, gitu ya, siapapun yang ada yang kita temui, ya, kita punya jiwa melayani, maka itu akan enak, akan nikmat. Semakin kita bisa melayani banyak orang, itu ada sebuah kebahagiaan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azimatul Imah. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, hari ini kita kedatangan tamu, yakni Bapak Dr. Suwardi MPD, yakni kasih kurikulum dan evaluasi Madrasah Aliyah Kejuruan, Subdit Kurikulum Direktorat KSKK Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Selamat datang di Man 1 Bojonegoro Pak ya. Keren Man 1. Wah, keren. Berarti kesan pertama waktu melihat masuk, oh ini Man 1 Bojonegoro. Ini baru pertama kali atau sebelumnya baru sudah pertama kali ke Man 1 Bojonegoro? Kalau ke Kabupaten Bojonegoro Pak? Yang pertama kali juga. Baru pertama kali melihat kota, bukan kota sih Pak ya, kabupaten. Belum sempat keliling. Belum sempat keliling. Berarti tadi malam sampai ke Bojonegoro langsung ke stay ke hotel berarti Pak. Pak, ini saya kemarin sempat kepo ini Pak ya, dengan Pak Suwardi ini. Soalnya kemarin saya dapat kabar bahwa julukan dari Pak Suwardi ini adalah Pak Kumis. Ternyata, oh ya benar, ternyata berkumis. Itu brandingnya. Oh, berarti Bapak Kumis gitu ya. Julukannya Pak Kumis. Selain itu juga saya juga sempatlah mencari di Google Pak Suwardi ini bagaimana orangnya, karena saya juga sempat deg-degan karena dikabari besok langsung podcast dengan langsung dari Kementerian Agama Pusat gitu. Jadi saya mencoba untuk mencari tahu siapa Pak Suwardi ini. Saya mencari tahu bahwa Pak Suwardi ini dulunya adalah guru dan juga kepala madrasah di Man IC Gorontalo dan juga Serpong. Benar Pak ya? Betul. Bisa berbagi pengalaman Pak mungkin untuk warga madrasah, pengalamannya dulu waktu menjadi kepala madrasah, biar mungkin kita bisa meniru seperti itu. Iya, alhamdulillah saya pernah jadi, aslinya kan guru ya, saya aslinya guru seni rupa. Oh, seni rupa. Jadi guru seni rupa di madrasah. Dari alumni IKIP Malang dulu ya, sekarang UM ya, Universitas Negeri Malang. Oh, Malang. Kemudian terrekrut menjadi guru di Man Ihsan Cendekia. Man Ihsan Cendekia di setahun pertama di Serpong tahun 96, kemudian 97 ditugaskan di Man IC Gorontalo. 96 loh. Sebentar Pak. 96 itu saya sudah guru. Oh, saya baru lahir Pak. Saya sudah guru di Man IC Serpong tahun 96. Kemudian ditugaskan ke Gorontalo 97 karena Gorontalo baru buka 97. Kemudian tahun 2008 diberi amanah jadi kepala IC di Gorontalo sampai tahun 2012. Kemudian 2012 diberi amanah jadi kepala IC di Serpong, balik ke Serpong lagi. Kemudian 2015 ke Direktorat KSKK Madrasah di Kemenang Pusat itu. Selama jadi guru atau kepala madrasah, karena kepala madrasah itu kan tugas tambahan ya. Yang nomor satu pasti senang ya. Jadi guru itu kuncinya senang aja, dinikmati, dicintai pekerjaannya gitu ya. Kalau kita menjalani satu aktivitas atau pekerjaan dengan rasa senang, rasa cinta, insya Allah semuanya akan terasa nikmat, akan terasa bahagia. Nah, ketika kita menjalani aktivitas entah jadi guru, kepala madrasah itu dengan rasa bahagia, pastilah kita akan bisa melaksanakan itu dengan luar biasa. Ya, nggak ada rasa beratnya sama sekali gitu ya. Tugas kayak apapun atau problematika kayak apapun,
kalau kita dalam posisi senang dan bahagia, maka semuanya akan terasa ringan saja gitu ya. Sangat terlihat sih Pak, maksudnya dari saya tadi kaget, dari 96 sudah menjadi guru. Iya. Maksudnya tidak terlihat Pak, jadi kan terlihat sangat-sangat masih muda. Sekitar 6. Iya, sangat muda gitu Pak. Saya makanya loh Pak, dari 96 sudah menjadi guru gitu. Makanya saya kaget, dari wajahnya itu masih terlihat sangat muda. Masih 30-an lah Pak. Sangat fresh gitu. Sepertinya sangat bersyukur, kehidupannya sangat terlihat sangat bersyukur sekali seperti itu Pak. Kemudian ini Pak, saya juga penasaran dulu kalau untuk di kurikulum Pak ya, berarti untuk madrasah sendiri dulu kan madrasah itu motonya atau slogannya adalah madrasah hebat bermartabat. Nah untuk sekarang itu berubah menjadi madrasah mandiri dan berprestasi. Itu maksudnya seperti apa sih Pak? Kenapa kok harus ada perubahan slogan juga? Jadi tagline atau slogan di Kemenak Pusat atau di Direktorat Madrasah dulu ya, sekarang Direktorat KSKK Madrasah, itu sudah ada 3 kali ya. Yang pertama madrasah lebih baik madrasah. Lebih baik madrasah ya. Kenapa muncul slogan seperti itu? Ini dalam rangka memotivasi warga madrasah bahwa lembaga pendidikan madrasah itu lebih baik gitu kan begitu ya. Karena dulu mohon maaf dulu ya, kala itu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa madrasah itu lembaga pendidikan nomor kesekian, nomor 2 begitu ya. Masih ada sekolah lain. Dan itu juga mempengaruhi rasa percaya diri warga madrasah. Misalkan kalau menjadi guru belum pede kalau ditanya ngajar Tengkuti Bu, ngajar di mana Bu? Saya ngajar di madrasah. Itu belum pede waktu itu. Bilangnya kan. Madrasah. Ya, gitu kan. Pelan-pelan. Nah, oleh karena itu kita punya slogan, punya tagline, punya motto itu madrasah lebih baik madrasah, agar semua warga madrasah punya rasa percaya diri yang tinggi, dan itu akan mempengaruhi semangat tentunya gairah di dalam memajukan madrasah. Dan alhamdulillah dengan slogan seperti itu gairah atau semangat untuk maju itu sangat terasa. Kemudian menjadi ada slogannya lagi, madrasah hebat bermartabat. Kalau sudah percaya diri, kalau sudah yakin bahwa lembaganya itu lebih baik atau lebih bagus, maka harus bisa menjadi sesuatu yang hebat gitu ya. Bahwa madrasah itu hebat. Hebat itu kalau madrasah itu dapat mencapai kemajuannya, dapat mengembangkan seluruh potensi siswanya dengan optimal, gitu. Kita tahu bahwa potensi siswa itu kan bermacam-macam, Pak. Ya, tugas kita adalah mengembangkan potensi anak itu secara optimal, agar menjadi anak-anak yang hebat. Nah, tapi untuk menjadikan anak hebat itu harus dicapai dengan cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang baik. Maka slogannya hebat bermartabat. Tidak hanya hebat tapi juga bermartabat. Harus bermartabat, ya toh. Jangan sampai hebatnya dengan cara-cara yang kurang baik, ya. Mencapai kehebatan itu harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang terpuji. Nah, sekarang slogannya madrasah mandiri berprestasi, gitu. Nah, setelah menjadi madrasah yang hebat, ya toh, madrasah kita harapkan untuk menjadi lembaga yang mandiri, lembaga yang otonom. Kemandirian di dalam berpikir seluruh warga madrasah, kemandirian di dalam berkreasi, ya, di dalam berinovasi, gitu, di dalam mengatur atau tata kelola madrasahnya. Kita harapkan rekan-rekan di madrasah atau kita semua warga madrasah semakin mandiri. Mandiri itu orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi, gitu ya. Nah,
Kemudian berprestasi itu bukan hanya siswanya tapi juga seluruh warga madrasah, gurunya, karyawannya, kepala madrasahnya, para pengawas madrasah, seluruh stakeholder madrasah harus punya prestasi. Prestasi di dalam berkarya, prestasi dalam berinovasi, prestasi dalam berkreasi. Salah satunya yang saya dengar ini dari Pak Kepala tadi bahwa guru-guru di MAN 1 ini punya prestasi di bidang literasi. Sudah punya beberapa buku. Ada beberapa gitu ya, buku ontologi dan lain sebagainya. Itu keren sekali itu. Itu menunjukkan bahwa orang atau guru-guru madrasah ini sudah mandiri di dalam berpikirnya, mandiri dalam berkreasinya tadi. Nggak nunggu diperintah, gitu ya. Dia berpikirnya mandiri untuk berkreasi, untuk berinovasi sehingga menjadikan dia punya prestasi, punya karya. Siswa juga begitu, diharapkan siswa itu mandiri di dalam belajar, mandiri dalam berkreasi, mandiri dalam berinovasi, mandiri dalam mengembangkan potensi dirinya, yang diharapkan nanti anak itu akan punya prestasi baik akademik maupun non akademik. Gitu ya. Berarti ketika slogan itu saling berkesinambungan. Seperti itu. Jadi kita harus menjadi awalnya menjadi madrasah lebih baik madrasah, terus kemudian menjadi hebat bermartabat, terus kemudian menjadi berprestasi. Dan alhamdulillah prestasi warga madrasah khususnya siswa madrasah beberapa tahun belakangan ini sangat luar biasa ya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk prestasi siswa di MAN 1 Bojonegoro ini. Keren lah. Kami selalu berusaha untuk mencapai itu, Pak. Jadi agar terdengar, maksudnya tidak hanya MAN 1 Bojonegoro ini maksudnya unggul tidak hanya di kabupaten saja, tapi bisa terdengar di provinsi ataupun bahkan di nasional seperti itu ya. Dan sudah kedengaran loh MAN 1 Bojonegoro itu sampai Jakarta. Benar Pak. Wah, ini satu maksudnya hanya di kota Bojonegoro atau di kabupaten Bojonegoro. Saya taunya mungkin kan dari omong-omongan dari sini. Kalau ini langsung dari beliaunya yang ada di sudah kedengaran dari Jakarta. Berarti sudah terdengar. Tidak salah berarti ya, selama ini yang digembar-gemborkan selama ini bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro ini sudah dikenal sampai kancah nasional seperti itu. Betul. Gini Pak, ini kan tadi berbicara tentang slogan, maksudnya menjadi madrasah yang lebih baik madrasah hebat bermartabat seperti itu. Jika disandingkan Pak ya antara madrasah dan juga sekolah umum gitu untuk prestasinya, ini untuk kita sebagai warga madrasah untuk lebih percaya diri, ini dari segi apa sih Pak? Maksudnya agar kita bisa lebih percaya diri gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi madrasah ini kan lembaga pendidikan otonom. Sebenarnya otonomi pendidikan itu ada di madrasah. Salah satunya kalau madrasah negeri itu dia satuan kerja. Satker Satker itu mengelola anggarannya sendiri, kemudian menyusun program-program juga sendiri, membuat program yang inovatif seperti apa, dia tergantung dari stakeholder warga madrasah. Tidak harus menunggu tunjuk dari pusat dan lain sebagainya kan begitu. Berarti punya otonomi, kesempatan untuk berkreasi, berinovasi ya. Nah, ketika madrasah punya kreativitas yang tinggi, punya inovasi yang tinggi, saya yakin nanti madrasah itu akan punya prestasi yang juga luar biasa. Karena apa? Yang tahu potensi di dalam madrasah, di internal madrasah adalah warga madrasah sendiri. Nah, MAN 1 Bojonegoro ini punya potensi apa? Salah satunya literasi tadi. Sehingga kepala madrasah dan para pimpinan madrasah, guru madrasah memprogramkan pengembangan literasinya. Salah satunya bagaimana guru punya kemampuan menulis. Sebenarnya tidak hanya guru, tentunya dengan siswa juga punya kemampuan menulis dengan baik sehingga punya prestasi, bisa menelurkan beberapa karya. Termasuk misalkan saya tadi ngobrol-ngobrol dengan guru seni Pak Sunawan. Gitu ya. Kebetulan adik kelas saya dulu. Dulu Pak Sunawan adik kelas. Tapi agak jauh ya. Saya udah
lulus, saya udah lulus. Dia baru Tapi masuk. tadi terlihat sangat Udah. seumuran kok Pak. Nah, jadi Pak Sunawan juga apa itu punya kemandirian, punya otonomi ya seorang guru untuk mengembangkan potensi anak ya. Jadi mulai dari bagaimana anak-anak harus berkarya, kemudian anak-anak apa itu pameran, ngadakan pameran kemarin setahun baru saja, sekali gitu ya. Ini kemarin baru saja diadakan pameran. Jadi kegiatan-kegiatan pameran itu kan sangat sangat memotivasi siswa. Ya. Jadi kalau hanya guru mengajar melatihkan anak untuk membatik misalkan seperti ini tanpa pernah dipamerkan, tanpa kita pernah apresiasi. Maka anak itu merasa bahwa karyanya tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada yang melihat. Tapi kalau dipamerkan gitu, ada orang melihat, apalagi kalau melihatnya sampai tertegun, sampai begini dan sebagainya, pasti anak itu akan semakin senang, semakin bersemangat ya, termotivasi, gitu, semakin bangga ya untuk berkarya. Nah, ketika banyak yang mengapresiasi, pastilah dia akan semakin percaya diri dan akan semakin meningkatkan dalam berkarya. Nah, kira-kira. Nah, untuk tingkat nasional, alhamdulillah prestasi madrasah sangat luar biasa, sangat keren. Bisa disebutkan walaupun ada juga yang masih belum ya, tapi bisa disebutkan. Untuk apa itu peringkat pertama UTBK tahun ini di apa itu diraih oleh warga madrasah yaitu Manisan Cendekia Serpong. Kemudian tahun ini juga 1000 besar di UTBK juga banyak sekali madrasah ya, madrasah aliyah yang masuk 1000 besar UTBK. Di samping itu untuk karya akademik baik di itu kompetisi sains nasional mantun yang diselenggarakan Kemdikbud, kemudian KSM yang diselenggarakan Kemenak, Maires dan sebagainya ya, robotik dan sebagainya, itu yang sangat menggeliat dan prestasinya sangat bagus. Jadi alhamdulillah gairah warga madrasah untuk berprestasi sangat luar biasa baik tingkat nasional maupun internasional.